Oke, kita langsung bongkar aja ya. Ada satu naskah renungan audio harian yang menarik banget nih. Topiknya tentang hidup dalam kelimpahan. Iya, Jujur ya, waktu pertama kali dengar kata kelimpahan, otakku tuh langsung lari ke materi, mobil bagus, rekening penuh, liburan mewah. Kayaknya wajar banget kan? betul. Itu asumsi pertama hampir semua orang kayaknya. Tapi naskah yang kamu kasih ini benar-benar membalik total cara pandang itu. Nah, itu dia. Dan yang bikin ini kuat adalah naskahnya itu nggak buang-buang waktu. Langsung menusuk ke jantung asumsi kita. Oh iya, Gimana? tuh? Sumbernya kan mengacu pada satu ayat spesifik dari Yohanes 10:10, di mana Yesus bilang, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Iya, ayat yang terkenal banget itu. Betul. Nah, naskah ini langsung menegaskan kelimpahan yang dimaksud di sini sama sekali bukan soal tumpukan harta. Ini bukan tentang apa yang kamu punya, tapi tentang bagaimana kamu hidup. Nah, ini dia. Ini yang menurutku paling menarik. Jadi penekanannya bukan di kata kelimpahannya, tapi justru di kata hidupnya, gitu kan? Tepat sekali. Naskah ini kan mendefinisikan kelimpahan itu sebagai damai di tengah badai dan sukacita di tengah tekanan. Tunggu dulu, sukacita di tengah tekanan. Itu kan kedengarannya kontradiktif banget. Gimana naskah ini ngejelasinnya? Apa ini cuma soal, pura-pura bahagia pas lagi stres? Pertanyaan bagus. Dan naskah ini cukup jelas soal itu. Ini bukan tentang denial atau pasang topeng bahagia loh. Oke. Sukacita yang dimaksud itu sumbernya dari dalam, bukan dari kondisi luar. Jadi meskipun di luar lagi kacau, kerjaan numpuk, ada masalah. Di dalam diri ada semacam jangkar yang bikin kita nggak ikut terseret badai. Jadi lebih ke ketahanan batin ya, bukan emosi sesaat. Betul. Dan untuk menjelaskan cara kerjanya, naskah ini pakai analogi yang sangat membumi. Yang soal tangki rohani itu, kan aku suka banget bagian ini. Iya kan? Jadi hati kita itu diibaratkan kayak tangki bensin mobil. Kalau kamu ngerasa kosong, gampang marah, atau sumpek di tengah hari, itu bukan berarti harimu sial. Bukan. Menurut naskah ini, itu cuma alarm, lampu indikator yang nyala kalau tangki spiritual kamu lagi butuh diisi firman Tuhan. Simple, tapi kena banget. Aku juga suka analogi itu, tapi bisa jadi jebakan juga kan? Oh ya, jebakan gimana? Seolah-olah mengisi firman Tuhan itu kayak minum kopi biar langsung melek. Padahal proses yang digambarkan di sini mungkin lebih dalam dari sekedar asupan cepat. Maksudnya? Ini bukan tentang membaca satu ayat lalu, puff, masalah selesai. Ini lebih ke membangun kebiasaan yang secara konsisten mengisi tangki itu, jadi pas badai datang, tangkinya nggak dalam keadaan kosong. Oke, poin bagus. Jadi bukan soal kuantitas bacaan, tapi kualitas perenungannya ya. Betul. Nah, ini kan membawa kita ke bagian refleksi. Naskah ini nggak cuma ngasih teori, tapi juga ngasih PR buat kita para pendengar. Iya betul. Naskah ini pada dasarnya mengajak kamu untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Pertama, di area mana aku merasa kurang atau kosong siang ini? Apakah di area damai sejahtera, sukacita, atau mungkin kesabaran yang rasanya udah setipis tisu? Iya. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Bagaimana firman Tuhan bisa secara spesifik mengisi kekosongan itu? Ini mengajak kita untuk nggak cuma mengonsumsi, tapi aktif mencari solusi dari sumber spiritual kita. Jadi kalau kita rangkum semua ini buat kamu, kesimpulan utamanya adalah sebuah pergeseran makna yang fundamental. Betul. Renungan ini mengubah kelimpahan dari sesuatu yang kita kejar di luar menjadi sebuah kondisi internal yang kita rawat. Ini bukan lagi soal seberapa penuh rekening bank kamu, tapi seberapa penuh tangki rohani kamu. Ini soal ketahanan spiritual. Tepat. Dan sebagai penutup, sumber ini mengutip doa berkat dari Galatia 1:3. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan ini meninggalkan satu pemikiran terakhir yang menarik untuk kamu bawa pulang. Apa itu? Naskah ini kan fokusnya ke cara mengisi kekosongan di dalam diri supaya kita bisa bertahan, ya kan? Iya, pertanyaan lanjutannya adalah, apa yang terjadi kalau tangki itu nggak cuma penuh, tapi sampai meluap? Kalau kelimpahan damai dan sukacita itu sudah lebih dari cukup buat diri sendiri, bagaimana ia akan tumpah dan termanifestasi dalam tindakanmu? Menarik. Bagaimana itu akan mempengaruhi caramu berinteraksi dengan keluarga, rekan kerja, atau bahkan orang asing di jalan hari ini?